Nasihat singkat Radio Muslim. Dan ketahuilah wahai para pemirsa yang kami muliakan, semua keutamaan tadi itu tidak akan mungkin didapatkan. Itu semua akan sia-sia, akan gagal didapatkan oleh orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang hadir kajian, orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang-orang yang menghafalkan hadis Nabi SAW, orang yang mencatat kajian, orang yang mondok, orang yang sampai bersafar untuk mencari ilmu. Itu semua nggak akan didapatkan oleh mereka jika ada satu hal yang tidak mereka upayakan setelah itu. Apakah itu para pemirsa? Yaitu jika mereka tidak mengamalkan ilmunya. Jadi ya, puluhan ataupun ratusan sekian keutamaan menuntut ilmu yang luar biasa, itu semua nggak ada artinya semuanya itu. Ya, jika seorang tidak mengamalkan ilmu yang didapatkan, maka sia-sia seorang yang hadir kajian, orang yang telah berhijrah, seorang yang punya semangat menuntut ilmu bersekian tahun lamanya, tapi dia tidak punya semangat dalam beramal. Yang dia cari hanya wawasan-wawasan, ilmu-ilmu, dan dia tidak peduli dengan amal. Maka pola belajar ya, yang seperti ini, pola kehidupan yang seperti itu tidak akan bisa meraih keutamaan ilmu tadi, sia-sia semuanya. Karena sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah sarana. Ya. Menuntut ilmu itu wasilah. Adapun amal itu adalah tujuannya. Seperti yang dikatakan Ibnu Jauzi di sini, wa dallal ulama'a al-ilmu ala anna al-maqsuda minhu al-'amalu bihi wa annahu alah. Para ulama telah menunjukkan bahwasanya maksud daripada ilmu itu adalah amal, dan bahwasanya ilmu itu hanya alat. Jadi kalau kita ini hadir kajian, menuntut ilmu, belajar di pesantren ataupun belajar di universitas Islam yang favorit, ataupun belajar dimanapun bersama ustadz, syekh, itu hanya sarana, belum sampai finish. Para pemirsa sekalian, itu adalah sarana agar kita beramal. Jadi tujuannya ilmu itu adalah amal. Kalau ilmu tidak menghasilkan amal, kenapa? Untuk apa belajar? Kalau ilmu tidak menghasilkan amal, itu hanya menyusahkan hidup. Menyusahkan hidup. Bukan ilmu mendatangkan ketenangan, tapi itu justru menambah beban hidup. Ilmu itu menjadi ketenangan bagi jiwa. Ilmu itu bukan menjadi beban hidup, tapi menjadi sesuatu yang membahagiakan jiwa dan hati kita ketika diamalkan. Itu menjadi loss. Pernah suatu ketika Ummu Darda bertanya kepada seseorang. Ummu Darda itu ibunya Abu Darda, suaminya Abu Darda. Ummu Darda pernah bertanya kepada seseorang pemuda, hal amilta bima alimta? Apakah Anda telah mengamalkan ilmu yang sudah kamu pelajari? Maka sang pemuda ini mengatakan, la, tidak. Kemudian Ummu Darda mengatakan ucapan yang sangat terkenal, falima tastakthiru min hujjatillahi alaik? Lah, terus kenapa Anda itu kok mau-maunya menambah hujahnya Allah untuk Anda? Jadi menuntut ilmu, belajar terus, tapi amalannya zong. Bukankah itu hanya menambah beban nanti di hari kiamat? Menambah hujahnya Allah. Allah akan tanya, ini ilmu udah kamu amalin belum? Ya, ini kamu menuntut ilmu ini sudah, ilmu yang kamu dapatkan ini kamu ikhlas nggak ngambilnya, dan kamu sudah amalkan atau belum? Bukankah Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadis Abu Barzah Al-Aslami, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kaki seseorang hamba di hari kiamat sampai ditanya tentang 4 hal. An umrihi fima afnah, tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Wa an ilmihi fima fa'ala, dan tentang ilmunya sejauh mana dia amalkan ilmunya. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, kemudian tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia salurkan dan kemana aja dia salurkan hartanya itu. Wa an jismihi fima ablah, dan tentang tubuhnya untuk apa dia gunakan.
Salah satu yang akan ditanya dari 4 hal tersebut adalah tentang ilmu. Untuk apa diamalkan? Jadi itu puncaknya pertanyaan nanti hari kiamat. Bukan kamu sudah tahu apa, kata Allah. Ya. Bukan wa an ilmihi, stop. Tentang ilmunya beres, enggak. Tapi wa an ilmihi fima fa'ala, tentang ilmunya apakah dia sudah amalkan. Fima fa'ala itu akhirnya. Itu finishnya daripada ilmu. Itu puncak pertanyaan nanti di hari kiamat itu tentang ilmu kita. Nah, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Maka orang yang sibuk belajar, sibuk kajian, tapi tidak ada upaya ataupun semangat untuk mengamalkan ilmu yang dia dapatkan, maka itu justru akan mempersulit pertanyaannya di hari kiamat. Mau jawab apa? Di hari kiamat, ya, jawaban di hadapan Allah itu bukan modal pintar ngomong. Orang yang pintar ngomong, pintar public speaking, pintar berretorika, itu nggak laku di hadapan Allah nanti. Di hari kiamat itu nggak berlaku yang seperti itu. Ya, yang Allah nanti akan tutup lisan kita, akan tutup mulut semua manusia. Kemudian yang berbicara adalah tangan kita, anggota tubuh semua menjadi saksi. Ya, semoga Allah SWT memberikan kepada kita pertolongan dan kemudahan dalam hisab kita.